Elea menggenggam erat tangan Levi saat beberapa perawat wanita berjalan masuk ke dalam kamar. Nafasnya tampak tak beraturan dengan bola mata yang bergerak gelisah sambil menatap ke arah pintu. "Tenang, Elea, tidak akan ada dokter yang masuk kemari," ucap Levi berusaha menenangkan Elea. "Aku takut sekali, Kak. Aku benar-benar sangat takut," cicit Elea dengan suara bergetar. Levi menatap sendu ke arah teman kecilnya, tapi dia dan Gabriel telah membuat kesepakatan kalau yang akan menemani Elea diperiksa adalah dirinya. Levi sebenarnya sadar kalau dia sudah masuk ke dalam rumah tangga Gabriel dan Elea, namun dia melakukan hal ini bukan dengan niat yang buruk. Elea sudah seperti magnet yang menarik Levi untuk terus mendekat. Dia merasa seolah-olah ada ikatan batin di antara mereka berdua. "Permisi, Nyonya Elea, bisakah kita memulai pemeriksaannya?" tanya perawat dengan suara yang sangat lembut. Sebelum masuk kemari, para perawat sudah mendapat wejangan dari Reinhard, dokter kepala mereka. Para perawat diminta untuk bicara selembut mungkin pada istri pemilik rumah yang sedang mengalami trauma. "Kak Levi, tolong aku," bisik Elea panik. Mata Levi membulat melihat wajah Elea yang semakin memucat. Tahu kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk Elea tetap diperiksa, Levi segera memikirkan cara agar ketakutan Elea bisa teralihkan. Dia lalu teringat dengan obrolan saat mengantarkan Elea pulang ke kontrakannya dulu. "Elea, kau ingin pergi ke taman bermain tidak?" tanya Levi. "Ayo Elea, alihkan rasa takutmu, kau pasti bisa sayang." Elea menatap Levi sejenak, dia kemudian mengangguk pelan. "Aku ingin." Levi mengangguk lega. Dia kemudian melirik ke arah perawat, memberi tanda agar mereka segera memeriksa Elea saat pikirannya teralihkan. "Kalau begitu, kau berbaring dulu ya. Aku akan memperlihatkan padamu seperti apa suasana di taman bermain," pujuk Levi. Dengan sabar, Levi membantu Elea berbaring di ranjang. Dia tersenyum sedih melihat tangan Elea yang masih gemetar, tanpa mau melepaskan pegangan di lengannya. "Elea, lepas dulu tanganku. Kalau seperti ini bagaimana caranya aku mengambil ponsel? Jangan tinggalkan aku, Kak. Bagaimana kalau dokter yang tadi datang kemari? Dia..." "Tenang, Elea. Kendalikan rasa takutmu. Lihat, di sini tidak ada dokter. Hanya ada kita dan para perawat. Tenang ya. Kalau dokter itu berani masuk kemari, maka aku akan langsung menyuntiknya dengan racun," ucap Levi memotong perkataan Elea. Mata Elea mengerjap, dia begitu salut akan keberanian Levi. "Benar, kakak akan menyuntik dokter itu dengan racun." "Iya, benar Elea. Jadi kau jangan takut lagi, oke?" jawab Levi meyakinkan. "Mana racunnya?" tanya Elea penasaran. Racunnya ada pada perawat, iya kan?" jawab Levi gelagapan kemudian melemparkan pertanyaan pada perawat. Mulut Levi komat-kamit meramalkan doa berharap agar perawat ini bisa tanggap pada perkataannya barusan. "Benar Nyonya, racun itu ada pada saya ini," jawab perawat sambil menunjukkan jarum suntik yang sudah siap dengan cairan berwarna biru. Elea menarik nafas lega karena ternyata Levi tidak berkata bohong. Meski takut, Elea dengan perlahan melepaskan pegangannya. Setelah tangannya terlepas, Levi segera keluar untuk mengambil ponselnya yang berada di kamar tamu. Di depan pintu kamar, dia dihadang oleh Gabriel dan Reinhard. Ada juga Ares dan Nun yang juga sedang menunggu di sana. "Bagaimana Elea? Apa dia bersedia untuk diperiksa?" tanya Gabriel cemas. "Masih perlu sedikit waktu untuk membujuk istrimu. Dia masih tidak percaya pada perawat meski aku sudah mengatakan kalau aku akan membunuh Reinhard dengan menyuntikkan racun ke tubuhnya," jawab Levi. Setelah bicara seperti itu, Levi dengan cepat pergi dari sana, membiarkan semua orang diam tercengang setelah mendengar kata-katanya barusan. "Gabriel, apa wanita itu psikopat? Bagaimana bisa dia mengatakan hal mengerikan dengan begitu santai?" tanya Reinhard shock. "Itu masih mending. Ares pernah mendapat hal yang lebih mengerikan lagi dari ini," jawab Gabriel sambil memijit pelipisnya. Reinhard menoleh ke arah Ares. Sadar kalau dirinya kembali menjadi sasaran, dengan cepat dia membuang muka. "Apa yang dia katakan padamu, Res?" tanya Reinhard penasaran. "Jangan bahas hal itu," jawab Ares singkat. "Kenapa? Apa Levi mengancam akan memecahkan biji-bijian yang ada di tubuhmu?" tanya Reinhard berusaha menebak. Ares menghela napas. Hari ini nasibnya sial sekali. "Ya, itu yang dikatakan. Apa kau puas?" Tawa Reinhard terhenti saat Levi melintas melewati mereka tanpa bicara apapun. Dia berlalu sambil membawa ponsel di tangannya. Tak sabar ingin segera tahu kondisi istrinya, Gabriel akhirnya menerobos masuk ke dalam kamar. Dia tersenyum saat Elea melihat ke arahnya.
Kak Lel, panggil Elea. Ya sayang, ini aku. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Gabriel sambil duduk di sebelah istrinya. Levi diam mendengarkan percakapan Gabriel dan Elea. Tangannya sedang sibuk mengotak-otik ponsel mencari video tentang taman bermain. Dapat. Lihat Elea, seperti inilah tempat yang akan kita kunjungi nanti. Teriak Levi sambil menunjukkan video pada Elea. Dengan sangat antusias, Elea melihat video di ponsel Levi. Matanya sampai tidak berkedip saking takjubnya. Karena selalu hidup dalam kemiskinan, baru sekarang ini Elea bisa melihat dengan jelas seperti apa bentuk ponsel. Dia sebenarnya sangat ingin memegang ponsel ini, tapi dia tidak berani. Elea takut kalau Levi akan mengamuk jika benda mahal miliknya disentuh sembarangan oleh orang lain. Semiskin itukah hidupmu sampai-sampai kau begitu penasaran ingin menyentuh ponsel? Gabriel mengangguk ke arah perawat saat Elea tengah larut menonton video. Dia dengan cepat menggenggam tangan Elea karena dia sedikit bereaksi saat perawat membalurkan gel di perutnya. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Apa videonya bagus? Tanya Gabriel. Elea terus melihat ke arah tangan perawat yang sedang menempelkan suatu benda ke atas perutnya. Dia menoleh saat Levi menambah volume suara pada video itu. Elea lihat, ada kuda berputar dan biang lala. Kau mau naik ini tidak? Tanya Levi. Mau. Jawab Elea dengan mata berbinar. Gabriel tersenyum. Dengan sayang, dia membelai kepala istrinya sambil terus mengawasi pekerjaan para perawat. Gabriel, setelah ini aku dan Elea akan pergi ke taman bermain. Kita akan bermain di sana sampai puas, benar kan Elea? Elea mengangguk senang, dia seperti melupakan rasa takut yang dirasakannya tadi. Iya Kak Lel, boleh kan? Levi berdeham keras memberi kode agar Gabriel tidak menolak permintaan Elea. Dasar gadis licik. Iya boleh, tapi setelah kau selesai diperiksa ya, ucap Gabriel memberi kelonggaran. Padahal sesungguhnya Gabriel sangat tidak rela ada orang lain yang melihat kecantikan istrinya. Saat dia sedang gundah, tiba-tiba saja sebuah ide tercetus di kepalanya. Dia lalu tersenyum. Iya kak, terima kasih. Saat Elea senang, Gabriel mengangguk. Dia melihat ke arah perawat yang sedang merapikan pakaian Elea. Permisi Tuan Muda, bolehkah saya mendiskusikan hasil USG ini dengan dokter kepala terlebih dahulu? Tanya perawat. Katakan pada Reinhardt, aku akan segera datang menemuinya, ucap Gabriel. Baik Tuan Muda, kalau begitu saya pamit. Levi dan Gabriel menarik nafas lega karena akhirnya Elea berhasil diperiksa. Mereka lalu menatap ke arah Elea yang sedang fokus melihat video, di mana seorang anak kecil tampak sedang memakan permen kapas yang berwarna merah muda. Kau ingin makanan itu? Tanya Gabriel sambil mengusap pipi istrinya sayang. Iya, sejak dulu aku selalu bermimpi ingin pergi ke taman bermain, kemudian membeli permen kapas sebanyak-banyaknya, jawab Elea tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Wajah Gabriel dan Levi langsung dipenuhi awan mendung begitu mendengar kejujuran yang diucapkan oleh Elea. Kalau begitu bersiaplah, Levi akan menemanimu pergi bermain sepuasnya di sana. Beli apapun yang kalian mau dan berjanjilah pulang untuk membawa senyum manis untukku. Bisa? Ucap Gabriel dengan suara yang sedikit parau. Sedih. Gabriel begitu sedih dengan nasib Elea sebelum dia mengenalnya. Bisa kak, tapi apa benar-benar boleh pergi? Tanya Elea memastikan. Tentu saja boleh, kenapa ngomongnya? Tanya Gabriel balik. Kira-kira Kak Lel bangkrut tidak ya kalau aku menaiki semua permainan yang ada di sana? Sayang, jangan pikirkan apapun. Hari ini kau harus bahagia, oke? Dan jangan membantah. Ucap Gabriel sambil menempelkan satu jarinya di bibir Elea. Levi tersenyum samar melihat betapa patuhnya Elea pada perintah suaminya. Dia bangga sekaligus takjub. Levi, tolong bantu istriku bersiap. Aku harus segera pergi menemui Reinhardt untuk membahas hasil pemeriksaan Elea tadi. Dan ini kartu untuk kalian. Pinnya tanggal lahir Elea. Ucap Gabriel sambil memberikan black card pada Levi. Sayang, aku pergi dulu ya. Maaf tidak bisa menemanimu. Bersenang-senanglah bersama Levi. Aku akan menunggumu di rumah. Pamit Gabriel kemudian mencium kening istrinya lama. Pipi Elea merona mendapat perlakuan yang begitu manis dari suaminya. Dan itu semua terjadi di hadapan Levi. Gabriel yang melihat istrinya malu-malu terkekeh lucu. Dia kemudian pergi meninggalkan Levi dan istrinya di dalam kamar. Setelah mendapat izin dari Gabriel, Levi dengan penuh semangat membawa Elea pergi ke taman bermain. Dan tentu saja mereka pergi dengan dikawal oleh belasan penjaga yang telah diatur oleh Ares untuk menjaga keselamatan mereka berdua. Cih, jika seperti ini orang pasti akan mengira kalau kita sedang melakukan konvoi, gerutu Levi. Elea yang duduk di sebelah Levi hanya diam mendengarkan. Dia sebenarnya merasa bingung melihat banyaknya mobil yang mengikuti mereka dari belakang.
Namun Elea tak mau menanyakan hal tersebut. Dia takut pertanyaannya malah membuat Levi semakin kesal. Elea, kenapa kau diam saja sih? Cepat lakukan protes pada suamimu yang posesif itu, ucap Levi ketus. Protes apa, Kak? Tanya Elea. Memangnya kau tidak lihat ya, berapa banyak pengawal yang mengikuti kita? Decak Levi kesal. Aku lihat. Levi mendengus. Kalau begitu tunggu apa lagi? Sana protes pada suamimu. Katakan padanya kalau kita ingin pergi bermain dengan bebas, bukan malah dijadikan seperti tersangka korupsi yang mencuri uang negara. Kita kan memang bukan pelaku korupsi, Kak. Kenapa Kak Leleng harus diprotes? Mendengar pertanyaan bodoh Elea membuat Levi merasa frustasi. Sambil memasang senyum menahan kesal, Levi menarik bahu Elea agar menghadap ke arahnya. Elea sayang, yang bilang kalau kita ini adalah pelaku korupsi itu siapa? Tanya Levi. Kak Levi lah. Baru saja tadi kakak bilang begitu. Jawab Elea polos. Astaga Elea, itu hanya perumpamaan saja, hanya perumpamaan, ya Tuhan. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana caranya kau berpikir. Bisa-bisanya kau menelan mentah-mentah perkataanku tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Elea meringis sambil menggaruk keningnya yang tak gatal. Aduh, salah lagi aku. Tahu begini lebih baik aku diam saja tadi. Levi menyandarkan tubuhnya ke sofa mobil sambil memegangi kepalanya berdenyut. Dia akan selalu berakhir seperti ini jika berhadapan dengan pola pikir Elea yang begitu polos. Kak Levi, kau baik-baik saja kan? Tanya Elea khawatir. Baik-baik apanya? Matamu tidak bisa lihat kalau aku hampir menjadi gila setiap kali bicara denganmu, ha? Ucap Levi balik bertanya. Maaf kak, aku benar-benar tidak paham saat kakak menyebut kita sebagai tukang korupsi. Otakku sangat bodoh, aku selalu lamban mencerna semua hal. Maafkan kebodohan aku ya kak, ucap Elea merasa bersalah. Mendengar kata permintaan maaf Elea membuat Levi merasa teriris. Tanpa sadar dia sudah menyakiti perasaan seorang gadis kecil yang begitu polos ini. Tak ingin melihat teman kecilnya bersedih hati, Levi dengan penuh sayang memeluknya. Dia mendekap tubuh mungil Elea seolah-olah dia adalah bayi kecil yang sangat rapuh. Tidak perlu minta maaf, kau tidak salah apa-apa. Kau tahu sendiri bukan kalau emosiku gampang meledak-ledak? Tanya Levi sambil menghela napas panjang. Iya kak, aku tahu. Aku juga tahu kalau sebenarnya kakak adalah orang yang baik, jawab Elea. Dari mana kau tahu kalau aku orang baik? Elea mendongak, dia kemudian tersenyum. Senyum tulus yang mampu menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya. Aku tahu setelah kakak menabrakku malam itu. Jika Kak Levi bukan orang baik, kakak pasti tidak akan mau repot-repot mengantarkan aku ke rumah sakit. Bahkan Kak Levi juga membelikan berbagai macam makanan untukku. Malam itu kau terlihat seperti malaikat yang datang untuk menolongku, Kak. Levi tertegun mendengar kejujuran Elea. Dia menoleh ke arah samping berusaha menahan air matanya agar tidak menetes keluar. Kak Levi, terima kasih ya, sudah mau mengulurkan tangan untuk menjadikan aku sebagai temanmu. Kakak adalah orang kedua yang tidak menganggapku seperti sampah. Kau bidadari cantik yang dikirim Tuhan dari langit. Tambah Elea dengan begitu tulus. Penjaga yang sedang mengemudikan mobil melirik melalui kaca spion. Begitu mendengar perkataan nyonyanya, dia tersenyum. Omonganmu sangat menggelikan, Elea, membuat telingaku sakit saja. Ngomel Levi sambil menyeka air mata yang akhirnya menetes juga. Levi merasa sangat tersentuh. Sebuah kejujuran yang baru saja disampaikan oleh Elea langsung mengendap di dasar hatinya yang paling dalam. Apa sakit sekali? Ledek Elea sambil tersenyum lucu. Elea tahu kalau Levi sedang berpura-pura. Dia tadi sempat melihat kalau temannya ini sedang menghapus jejak air mata di wajahnya. Tentu saja, ketus Levi tanpa berani menoleh. Tak mau membuat Levi semakin marah, Elea akhirnya memilih diam. Dia lalu tidak sengaja melihat segerombolan anak sekolah yang sedang bersenda gurau dengan begitu bahagia. Bahagianya jadi mereka. Umam Elea lirih. Meskipun suara Elea begitu kecil, nyatanya Levi masih bisa mendengarnya. Elea tidak menyadari kalau sekarang Levi tengah mengirimkan pesan pada suaminya. Gabriel, kapan Elea mulai belajar? Aku melihat kesedihan saat dia memperhatikan anak-anak perempuan yang memakai seragam sekolah. Aku tidak suka itu. Setelah mengirim pesan, Levi kembali memperhatikan Elea yang kini sedang melamun. Ada senyum miris yang muncul di bibirnya begitu melihat tatapan kosong di wajah teman kecilnya ini. Ponsel Levi bergetar. Ada sebuah pesan masuk yang berisi balasan dari Gabriel. Malam ini Elea akan memulai pembelajarannya. Levi, tolong jaga Elea untukku. Lakukan apapun supaya hari ini dia bisa merasa bahagia. Aku sangat benci membaca pesanmu yang mengatakan kalau istriku terlihat sedih. Turuti semua yang dia inginkan, aku tidak peduli seberapa banyak uang yang akan kalian habiskan nanti. Karena bagiku kebahagiaan Elea jauh lebih penting dibandingkan apapun.
Levi tersenyum setelah membaca pesan tersebut. Dia merasa lega karena Elea dinikahi oleh orang yang sangat tepat. Gabriel tidak seburuk yang dia pikir. Pria dingin itu terlihat begitu mencintai Elea dengan sangat tulus. Kau berhak untuk bahagia, Elea. Tersenyumlah selalu karena sekarang kau memiliki pria yang begitu peduli akan kebahagiaanmu. Kak Levi, apa masih jauh? Tanya Elea setelah diam cukup lama. Tidak, sebentar lagi kita akan segera sampai. Oh ya Elea, sebelum ke sana bagaimana kalau kita berganti kostum dulu? Tidak seru kalau kau memakai dress seperti ini. Jawab Levi sambil menunjuk baju yang dipakai Elea. Memangnya kenapa kak? Kak Lel bisa marah kalau aku sembarangan memakai baju. Dia sudah berpesan padaku tadi. Levi menghela napas, Gabriel terlalu posesif. Bahkan urusan baju Elea saja dia ikut terlibat. Dan bodohnya lagi, Elea begitu patuh menuruti keinginannya. Apakah ini disebut istri solehah? Elea, di sana nanti kita akan menaiki berbagai macam wahana permainan. Kalau kau memakai pakaian seperti ini, orang-orang pasti akan melihat kue bakpao yang tersembunyi di balik celana dalammu saat dressnya berkibar tertiup angin. Memangnya kau tidak malu apa? Ujuk Levi dengan sangat sabar. Elea bimbang antara menuruti perkataan Levi atau tetap patuh pada perintah suaminya. Namun karena dia tak mau kehilangan momen bahagia ini, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti ucapan Levi. Ya sudah, kalau begitu kita ganti saja. Levi menyeringai. Sudah tidak takut suamimu marah? Takut, tapi nanti aku akan bilang alasannya Kak Lel seperti yang Kak Levi bilang padaku tadi. Jawab Elea sambil menganggukkan kepala. Mulut Levi menganga mendengar hal itu. Dia tidak menyangka kalau bujukannya akan menjadi bumerang untuknya sendiri. Ya, Elea, apa kau tidak bisa bohong sedikit saja? Astaga, kue bakpao. Gabriel bisa mengamuk kalau mendengar hal ini, teriak Levi frustasi. Mana boleh berbohong pada suami, Kak. Tuhan bisa marah nanti, saut Elea. Mata Levi melotot ke arah depan saat dia mendengar suara tawa kecil dari penjaga. Yang rasanya dia menelan dua manusia yang berada di dalam mobil ini. Kau luar biasa, Elea. Silahkan katakan apapun pada suamimu, aku tidak peduli. Ucap Levi pasrah. Baik, Kak. Bolehkah Levi menangis darah sekarang?